Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswaku yang saya hormati dan Bapak Ibu yang memang tertarik mengkaji untuk bagaimanakah kita melaksanakan mini riset, dan kita tahu bahwa mini riset ini sejatinya itu bisa menjadi latihan kita untuk melakukan penelitian. Kalau untuk penyelesaian studi itu biasanya di S1 ada skripsi, di S2 ada tesis, S3 disertasi. Itu kan penelitian yang sifatnya untuk menyelesaikan sebuah capaian program studi tertentu. Tetapi untuk mini riset ini biasanya kita laksanakan dalam mata kuliah tertentu. Dan kalau ini mini biasanya kan sifatnya lebih kecil karena riset yang biasa kita lakukan itu biasanya skalanya cukup besar, juga masalahnya cukup lumayan besar skopnya. Nah, tetapi di mini riset ini hanya beberapa masalah ataupun beberapa fokus yang bisa kita kaji. Nah, bagi mahasiswa S1 dan ini juga menyangkut pada sisi pembelajaran berbasis penelitian, mini riset ini menjadi salah satu kajian ataupun bentuk pembelajaran yang bisa mengasah mahasiswa untuk bagaimanakah mengaitkan sebuah problem dengan teori yang ada dalam konteks pendidikan, misalkan di dalam pendidikan, atau misalkan saja kita contohkan di kurikulum. Ada mata kuliah kurikulum, di situ juga ada berbagai bahan kajian, dan mini riset ini akan memberikan sebuah bekal ataupun gagasan-gagasan di lapangan, bagaimanakah sih implementasi kurikulum yang ada di sekolah ataupun madrasah. Dan itu menjadi salah satu bahan kajian yang menarik sehingga mahasiswa itu bisa menghasilkan sebuah ide-ide kreatif di dalam memahami sebuah problem yang ada di lapangan. Baik, kita akan lihat bagaimana sih sejatinya untuk mini riset ini, dan kita juga bisa melakukan itu dengan berbagai tahapan-tahapan, dan tahapan-tahapan ini bisa dijadikan sebuah pedoman nanti bagi pelaksanaan mini riset yang akan kita kembangkan. Baik, yang pertama biasanya mini riset ini kan berangkat dari sebuah mata kuliah. Jadi apapun mata kuliahnya, jika dosen misalkan saja ingin melakukan mini riset, di situ ada beragam upaya ataupun langkah-langkah yang umumnya dilakukan ketika seseorang melakukan mini riset. Yang pertama yang harus kita pahami adalah tentukan dulu topik yang akan diangkat dalam mini riset. Kalau misalkan saja mata kuliah pengembangan kurikulum, tentunya banyak sekali bahan kajian di kurikulum yang bisa dilakukan penelitian di dalamnya. Kurikulum kan bicara banyak hal, di situ bicara SKS, standar isi, proses, penilaian, atau bahkan dari skup-skup terkecil. Misalkan mahasiswa ingin melihat bagaimanakah sih implementasi kurikulum dalam kerangka standar proses, misalkan di model pembelajaran, maka di situ juga bisa diangkat sebuah topik. Atau di penilaian, bagaimanakah kemampuan guru dalam melakukan desain penilaian. Atau bahkan misalkan saja bagaimanakah sebuah sekolah itu mengukur capaian kompetensi lulusannya. Nah, itu menjadi tema-tema yang akan diangkat. Tapi tentunya topik-topik itu tetap harus berdasarkan pada problem. Nah, masalah itu kan biasanya kita pahami bahwa ada sebuah kesenjangan antara teori dengan kenyataan. Katakanlah begini, secara teoritik harusnya guru dia paham terkait semua desain penilaian. Tetapi kenyataan di lapangan bisa jadi ada sebagian guru yang memang belum paham. Atau misalkan saja ada juga secara teoritis harusnya siswa itu memahami pembelajaran, tetapi kadang-kadang di lapangan itu ada pergeseran ataupun ada sebuah masalah bahwa tidak setiap siswa dia punya pemahaman tertentu. Dan kita bisa lihat di situ pemahaman itu bisa jadi misalkan saja itu merujuk kepada model pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Maka ketika kita mengangkat topik, sejatinya adalah masalah dulu yang harus ditetapkan, masalah yang harus diurai, masalah apa saja yang ada di sekolah ataupun lokasi itu. Dan kebetulan pada mata kuliah kita hari ini,
khususnya mata kuliah yang saya ampu ya di pengembangan kurikulum ini, kita ingin melihat ada 8 klaster yang akan kita sajikan di mindset ini. Pertama ada kelompok TK, ada kelompok RA, ketiga ada kelompok SD, keempat kelompok MI, kelima kelompok SMP, keenam kelompok MTS, ketujuh kelompok SMA, dan 8 itu kelompok MA, itu madrasah aliyah. Nah, misalkan satu kelas itu ada 8 kelompok. 8 kelompok ini kan dari mulai TKRA sampai nanti SMA MA itu memiliki karakteristik kurikulum yang setiap madrasah atau sekolah punya ciri khas masing-masing. Nah, di kurikulumnya masing-masing itulah Anda mungkin nanti bisa mencari masalah-masalah apa yang bisa diangkat sebagai topik penelitian. Maka nanti kita harus berpikir tentang turunan-turunan ya. Dari SKL itu nanti akan menghasilkan turunan apa. Nah, turunan itulah yang bisa kita jadikan topik berdasarkan masalah di lapangan. Yang tadi saya contohkan, misalkan di standar proses itu ada pelaksanaan proses pembelajaran dan biasanya guru menggunakan model, menggunakan metode atau strategi pembelajaran. Nah, di lapangan Anda lihat, teliti misalkan apakah eh, metode tertentu itu juga berpengaruh ataupun memiliki hubungan yang cukup signifikan terhadap hasil belajar siswa, maka di situ misalkan saja klaster ini itu standar proses, tetapi topik yang akan diangkat adalah model pembelajaran yang dilakukan oleh guru, sehingga nanti bisa menghasilkan sebuah gagasan di topik bagaimana implementasi model pembelajaran A terhadap hasil belajar siswa, misalkan begitu. Itu kan dalam kerangka topik, jadi harus ada sebuah kepiawaian dari kita untuk memahami ataupun jeli ya terhadap permasalahan yang ada di lapangan. Dan kita sepakati bahwa di mata kuliah saya ini kita ingin melihat pada sisi kualitatif ya. Bagaimanakah sih gambaran-gambaran fenomena yang ada di lapangan terkait dengan topik yang akan kita kaji. Atau mungkin juga bisa judul-judul yang lain, misalkan yang tadi terkait dengan penilaian, terkait dengan isi atau konten pelajaran atau yang lain-lain. Yang kedua, tentukan lokasinya. Ini juga tadi tersepakati bahwa kita punya 8 kelompok ya. Ada 1 TK, 2 RA, 3 SD, 4 MI, 5 SMP, 6 MTS, 7 SMA, dan 8 MA. Nah, silakan nanti setiap kelas itu untuk bisa mencari sekolah madrasah masing-masing, tetapi kalau bisa sekolah madrasah yang bisa bekerja sama nanti mudah dalam mencari data ataupun kita juga bisa belajar terhadap keberhasilan dari sekolah madrasah itu. Misalkan saja cari sekolah madrasah yang sudah berakreditasi unggul ataupun dulu A namanya sekarang unggul, dan itu juga bisa menjadi lokus ya tempat penelitian. Lalu kita akan tentukan pelaksanaan riset ini sekitar 1 bulan ya ataupun 6 minggu. Jadi 1 bulan atau 6 minggu, silahkan Anda yang tadi ada yang ke TK, ada yang ke RA, juga akhirnya juga ada yang ke SMA, ada yang ke MA. Silahkan melakukan itu untuk menggali data di lapangan, dan tentunya nanti pihak kampus juga akan memberikan izin penelitian berdasarkan dari ajuan setiap kelas. Maka di situ ada permohonan surat pengantar kepada kampus, sehingga kampus nanti memberikan izin penelitian ke lokasi yang Anda pilih. Nah, jadi yang paling dipahami awal tentang bagaimanakah sih mini riset ini dilaksanakan, yang paling awal adalah kita harus mampu menentukan masalah apa yang ada di lapangan. Yang tadi masalah itu adalah kesenjangan antara teori dengan praktek, kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Harapannya setiap anak, setiap siswa itu bisa mencapai standar ketuntasan tertentu. Tapi kan kenyataan di lapangan tidak semua mencapai itu. Itu kan menjadi sebuah masalah. Maka dari masalah-masalah itulah Anda bisa mencatat, bisa mengidentifikasi, juga bisa meruntut atau menguraikan masalah di lapangan, sehingga nanti kita bisa melihat sisi mana yang harus kita diangkat, dijadikan topik yang diangkat di dalam riset ini. Baik, setelah Anda menentukan tadi, misalkan saja permasalahannya itu ada di model pembelajaran, sehingga model pembelajaran itu ternyata mempengaruhi pada pencapaian hasil belajar.
maka sudah ketemu tuh topiknya. Misalkan saja implementasi model pembelajaran A itu ada pengaruhnya terhadap hasil belajar. Atau nanti dalam kelengkapan judul kita bisa misalkan saja mengetahui supaya judulnya agak rapi, maka di situ kita bisa melihat implementasi model pembelajaran A terhadap peningkatan hasil belajar. Nah, itu adalah sebuah gambaran dari riset ya. Jadi ada sebuah topik yang diangkat dan itu menarik untuk dikaji dan tadi pastikan bahwa itu adalah dari masalah yang ada. Jadi dari masalah yang ada itulah kita bisa mengangkat topik-topik riset. Baik, tadi kita sepakati bahwa kita nanti di lapangan, ini karena studi lapangan di sekolah atau madrasah yang kita jadikan lokus penelitian, satu kelas ada 8 kelompok misalkan ya, yang kita sepakati nih. Berarti kita punya waktu sekitar 1 bulan, silakan Anda untuk melakukan pengumpulan data, wawancara, studi pendahuluan, juga berbagai ragam penelitian yang ada di lapangan tersebut. Jadi bagaimanakah bentuk laporannya? Yang pertama nanti ya naskahnya diketik di turunan kertas seperti ini hanya memudahkan saja sebenarnya. Jadi nanti diketik di A4, spasinya 1,5, lalu hurufnya Times New Roman, batas pengetikan ini teknis sekali jadi 4, 3, 3, 3. Silakan Anda atur, nanti naskahnya juga cukuplah hanya 5-20 halaman. Jadi tidak usah lebih dari 20 halaman karena kita kan sifatnya mini riset. Lalu bahasa Indonesianya juga harus bahasa Indonesia yang sesuai dengan UEB hari ini ya, petunjuk umum ejaan bahasa Indonesia, dan ini menjadi kerangka material atau kerangka tampilan gaya selingkung yang nanti bisa Anda sajikan di dalam riset itu. Apa saja sih nanti yang ditulis ya di dalam riset itu, maka kita akan hubungkan dengan sistematika. Nah, di bagian muka itu ada sampul, ada cover ya, ada daftar isi, ada ringkasan abstrak. Ini abstrak itu maksimum 1 halaman, tidak usah 2 halaman. Abstrak itu kan menggambarkan intisari dari riset yang kita lakukan. Biasanya di abstrak ini kita berbicara tentang apa masalahnya, lalu apa tujuan penelitiannya, lalu apa sih metode penelitiannya dan apa hasilnya. Itu cukup hanya 1 halaman saja. Nanti bagian utamanya ada 5 bab ya. Jadi kalau misalkan kelompok A di TK A, itu nanti ketika sudah melakukan riset di lapangan, juga mencatat wawancara, mencatat dokumentasi, juga mencatat sisi misalkan saja kalau terburu ya, kalau ada waktu juga melakukan tes di situ, maka di situ akan ditayangkan nanti di laporannya jadi 5 bab. Pertama bicara pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka atau teoritis, ketiga metode penelitiannya seperti apa. Itu kita sepakat hari ini ada 2 metode yang terkenal, ada sisi kuantitatif maupun kualitatif pendekatannya. Nah, biasanya metodenya bisa survei, bisa metodenya bisa deskriptif analisis ataupun yang lain-lain. Anda bisa melihat contoh lah bagaimanakah cara orang-orang sebelum kita melakukan riset baik di kuantitatif maupun kualitatif. Lalu hasil penelitiannya seperti apa? Nah, tadi kan kita di lapangan ya. Hasil penelitian itu nanti berdasarkan rumusan masalah yang ada di pendahuluan. Pasti akan menyajikan rumusan masalah. Lalu nanti di bab 5 itu kita akan bicara tentang kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan ini juga harus merujuk pada rumusan masalah yang terjawab di pembahasan ataupun hasil penelitian. Jadi kalau Anda merumuskan rumusan masalah 3, A, B, C, maka nanti simpulan pun harus 3, A, B, C, sesuai dengan rumusan yang disajikan di masalah itu. Nah, baik, kira-kira apa saja ya di pendahuluan itu? Nanti di pendahuluan ini juga akan bicara latar belakang masalah. Yang tadi saya katakan bahwa kepekaan kita ataupun kemampuan daya menangkap masalah di lapangan itu juga menjadi faktor penentu di dalam mengembangkan topik penelitian. Di situ kita bisa menyajikan asumsi-asumsi teoritik juga kenyataan di lapangan berdasarkan pada studi pendahuluan yang kita lakukan. Jadi silakan diungkap masalah apa di lapangan di situ, di kampus Anda, ataupun diungkap berdasarkan hasil riset sebelum Anda. Lalu rumuskan masalahnya, biasanya
Rumus masalah ini berbentuk pertanyaan ya, misalkan bagaimana implementasi ini, bagaimana peran ini, bagaimanakah pendukung, faktor pendukung, atau bagaimanakah faktor hambat yang lain-lain, juga tujuan penelitian. Jadi di bab 1 ini ada tujuan penelitian. Nah, di tujuan penelitian ini minimum itu harus sama dengan jumlah pada rumusan masalah. Jadi kalau tadi Anda menyatakan rumusan masalahnya 3, bagaimana A, bagaimana B, bagaimana C, maka nanti di tujuan penelitian pun juga harus 3 lagi, tentang A, tentang B, tentang C, dan itu biasanya menggunakan kata-kata mengetahui, menganalisis, ataupun mengevaluasi yang lain-lain. Yang kedua, tinjauan pustaka. Ini di bab 2 nanti Anda bicara mengenai beragam teori ya, berdasarkan pada unit analisis ataupun variabel yang diteliti. Kalau tadi misalkan saja topik yang Anda angkat adalah implementasi model pembelajaran A terhadap peningkatan hasil belajar siswa, maka di situ misalkan kita bisa mencari pertama teori implementasi seperti apa. Anda cari di situ lewat jurnal, lewat buku-buku, ataupun sumber-sumber yang valid. Yang kedua, tentang model pembelajaran. Juga banyak jurnal-jurnal ataupun buku-buku yang bicara itu. Yang ketiga, hasil belajar. Nah, itu cara bagaimana kita menurunkan gagasan ya dari judul menjadi sebuah kajian teori. Dan kita ingat bahwa supaya valid nanti Anda bisa melihat di tinjauan pustaka ini atau kajian teori itu kajian teori yang lebih mutakhir ya. Jadi kita bisa melihat jurnal-jurnal. Dan kita kalau lihat mesin pencari artikel jurnal juga hari ini sudah merebak luas. Anda bisa mencari itu, tinggal ketik substansi ataupun kata kuncinya, maka disitu akan muncul jurnal-jurnal. Dan kalau bisa semakin banyak referensinya jurnal, maka itu akan semakin mutakhir ya hasil yang Anda kaji. Lalu rumusan masalah yang tadi itu harus, yang tadi kita katakan, itu harus dengan jelas, tegas, konkretnya ada. Kalau tadi misalkan saja kita ingin mengangkat topik implementasi model pembelajaran A terhadap peningkatan hasil belajar, maka bisa jadi kita merumuskannya begini, bagaimanakah implementasi model pembelajaran A di sekolah itu? Atau yang kedua, bagaimana hasil belajarnya? Yang ketiga, bagaimana pengaruhnya? Nah, itu adalah pernyataan-pernyataan yang jelas, yang tegas, juga langsung berhubungan dengan masalah yang dikaji. Nah, di tujuan dan kegunaan, itu juga tadi ya, biasanya nanti tujuan itu berhubungan dengan rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalah 3, maka tujuan penelitian 3. Nah, kata-kata pembuka itu bisa menemukan, bisa menjelaskan, bisa mengetahui. Kalau tadi misalkan saja rumusan masalahnya bagaimana implementasi model pembelajaran A, maka nanti Anda bisa merumuskan untuk mengetahui implementasi model pembelajaran A, misalkan gitu. Atau dengan kata-kata yang lainnya, kegunaan penelitian itu ada 2, ada kegunaan ilmiah dan sosial. Jadi ilmiah itu sangat berhubungan dengan kepentingan ilmu. Jadi kalau riset ini selesai, apa sih kontribusi kita pada kajian keilmuan? Kalau sosial, kalau praktis ya, ini kalau riset ini selesai, riset ini berguna bagi siapa dan siapa itu bisa melakukan apa. Misalkan saja, kalau tadi kita risetnya terkait implementasi model pembelajaran, berarti kan ini sangat berguna bagi guru-guru di sekolah. Maka kegunaannya apa? Guru itu dapat mengembangkan model pembelajaran gitu. Baik, di kajian pustaka ini bab 2 yang tadi ya. Jadi mohon nanti bab 2 itu banyak sekali nanti dari literaturnya, baik buku maupun artikel jurnal yang dipublikasikan. Nanti metode penelitian juga sebutkan, kita paham di situ ada 2 ya. Jadi metode penelitian itu kan berawal dari pendekatan penelitian, pendekatan riset sampai hari ini masih ada 2, kuantitatif maupun kualitatif. Kalau kuantitatif itu menggunakan statistik, kalau kualitatif tidak menggunakan statistik. Maka di metode penelitian ini Anda juga bisa, misalkan metode deskriptif, ada metode perbandingan, ada metode survei, ataupun yang lain-lain.
Anda bisa untuk membongkar atau mencari berbagai referensi tentang metode penelitian di buku-buku tentang medlib. Bagaimanakah teknik kumpulan datanya? Kalau tadi kita ada implementasi kurikulum atau implementasi model pembelajaran A terhadap peningkatan hasil belajar, maka di situ bisa saja tekniknya itu mengumpulkan data dengan wawancara. Wawancaranya dengan siapa? Oh, dengan guru, dengan kepala sekolah. Kalau kita melihat lagi, ingin melihat bagaimana implementasi di lapangan, maka kita gunakan tekniknya observasi, kan gitu. Maka di situ kita bisa memetakan ataupun bisa melihat secara langsung dengan jelas bagaimanakah sih guru mengimplementasikan model pembelajaran tersebut. Atau mungkin bahkan bisa jadi menggunakan angket juga bisa, atau juga menggunakan dokumentasi. Nah, dokumentasi itu kan dia berupa dokumen-dokumen yang itu menjadi inti dari sebuah data. Jadi kalau foto itu bukan dokumentasi, dia itu adalah bukti observasi. Tapi dokumentasi itu kan berupa dokumen-dokumen yang itu diperlukan di dalam analisis data, di dalam mengungkap apa sebenarnya yang ada di situ. Misalkan tadi kita ingin melihat implementasi pembelajaran A, maka dokumentasinya itu kan berarti ada silabus, ada RPP, ataupun buku-buku pedoman guru yang ada di sekolah tersebut. Baik, lanjut. Setelah ini hasil dan pembahasan. Nanti Anda di bab ini akan bicara gambaran umum lokasi penelitian. Kalau tadi kita ada TK, ada RA, sampai pada SMA, MA, Anda gambarkan ya lokasi seperti apa, namanya di mana, lokasi di mana, lalu siapa pas sekolahnya, di mana adanya, bagaimana kurikulumnya. Tapi tidak mesti harus diangkat misalkan saja data guru yang gurunya banyak, kalau Anda kutip misalkan saja tiap orang itu terbayangkan tabelnya banyak sekali, jangan. Tapi kalau bisa narasikan di situ. Jadi bukan hanya mengangkat tabel yang dari data sekolah, tetapi yang paling penting Anda bisa menyajikan deskripsi bagaimana sih di lapangan itu. Nanti temuan hasil penelitiannya nih, itu sesuai dengan rumusan masalah kan? Kalau tadi misalkan ada rumusan masalahnya 3, bagaimanakah implementasi A, lalu bagaimanakah hasil belajarnya, bagaimanakah hubungan ataupun pengaruh dari implementasi A terhadap hasil belajar itu, maka nanti itu juga hasil penelitiannya diungkap di situ. Baru nanti setelah diungkap semuanya, ya tadi kan dari wawancara, dari dokumentasi, dari angket mungkin, ataupun dari teknik yang lain, itu dibahas di situ. Pembahasan ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa eh, pembahasan ini harus digunakan pada hubungan dengan aspek teoritis. Misalkan saja untuk melakukan verifikasi ataupun melakukan sebuah hubungan antara apa yang ditemukan dengan teori yang dikaji. Misalkan tadi benar, kita menemukan bahwa model pembelajaran yang dilakukan guru itu ternyata berpengaruh loh, yang asalnya tidak menggunakan model pembelajaran ini, setelah dilakukan ternyata ada perubahan dalam hasil belajar. Maka itu Anda ungkap. Nah, perubahan yang ada di lapangan itu kira-kira mudahnya itu bisa sesuai dengan teori siapa, atau bisa sesuai dengan konsep apa. Sehingga nanti juga di pembahasan ini Anda bisa juga merujuk pada hasil-hasil penelitian sebelumnya berdasarkan pada tadi ya, berdasarkan pada kenyataan di lapangan. Itu yang kita maksud dengan pembahasan. Lalu kita juga, Anda juga bisa baca di sini nanti secara gamblang ya di buku pedoman penyusunan mini riset ini, sehingga ada dua hal tadi, ada sisi teoritis juga ada sisi empiris kenyataan di lapangan yang tadi ya kita bisa merujuk pada riset-riset sebelumnya. Baik, kita lihat lagi eh, di pembahasan ini juga Anda bisa melakukan penulisan terhadap sikap peneliti. Jadi kalau ternyata terbukti ya tadi model pembelajaran A itu berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar tertentu, maka kita sebagai peneliti juga bisa mengungkapkan alasannya di situ. Kenapa itu terjadi peningkatan? Dan itu berdasarkan data yang sudah ada, historis.
Dan disinilah sikap peneliti dalam mendiskusikan, dalam menyajikan ataupun dalam mendiskusikan apa yang ada di lapangan, itu juga dihubungkan dengan teori-teori yang dikaji, dan itu juga bisa kita hubungkan dengan ini stakeholder ya, penelitian yang nanti juga bisa bermanfaat mereka untuk menggunakan hasil penelitian kita. Baik, simpulan yang tadi ya, simpulan itu jawaban atas rumusan masalah. Jadi kalau tadi rumusan masalahnya ada 3, maka simpulannya 3 lagi. Dan itu ingat ya, simpulan itu bukan resume atau rangkuman atau ikhtisar, melainkan hasil reflektif. Nah ini, jadi kalau Anda tadi ada rumusan 3, misalkan 1 ya, bagaimanakah implementasi model pembelajaran A. Nah, itu bukan meringkas hasil penelitian, tetapi bagaimanakah pandangan peneliti secara reflektif pada hasil itu. Jadi bukan meringkas kajian itu ya. Nah, ternyata hal inilah nanti akan membuahkan sebuah informasi baru. Bagaimana posisi peneliti di dalam riset ini. Jadi kalau tadi kita upayakan saja kita tidak meringkas ataupun merangkum, maka di situ posisinya reflektif. Jadi misalkan saja ada temuan ternyata model pembelajaran yang dikembangkan sesuai prosedur, maka di situ kita bukan meringkas prosedur itu, tetapi yang penting di situ adalah bagaimanakah sikap pandangan peneliti terhadap reflektif hasil penelitian itu. Misalkan begini ya, implementasi model pembelajaran ini dilakukan sesuai tahapan dan itu merujuk pada sebuah prosedur yang ditempatkan. Jadi bukan pada sisi meringkas hasil penelitian tadi. Baik, nanti di bagian akhir itu juga ada daftar pustaka ya, daftar pustaka. Silakan Anda nanti di bawah ini juga ada contoh penyusunan daftar pustaka. Dan nanti bagaimana kita mengutip ya, bagaimana cara mengutip, karena tentu di beberapa bab juga, misalkan di bab 2 tentang kajian pustaka atau tinjauan teoritik tentang yang tadi pernah saya katakan, teori implementasi, teori model pembelajaran, teori hasil belajar, kan pasti mengutip pendapat orang. Nah, nanti dibentuk catatan kaki ya. Kalau di Word juga sudah ada, Ctrl ALTF itu footnote ya. Nanti ditulisnya adalah nama asli, lalu judulnya dimiringkan seperti ini, koma dalam kurung, kota penerbit, titik 2, nama penerbit, koma, tahun penerbitan, tutup kurung, koma 26. Jadi Anda tidak usah di sini ada tanda hak, halaman, atau hal ya. Tidak usah, tapi langsung koma halaman. Ini kalau Anda kutip dari buku ya. Jadi ketika misalkan saja Anda temukan konsep tentang definisi model pembelajaran di buku A, maka Anda bisa melakukan di footnote ya, di bawah itu catatan kaki, dan bentuknya seperti ini. Atau di artikel jurnal, Anda melihat artikel jurnal, itu juga sama seperti ini. Jadi nama aslinya apa, lalu nanti judul jurnalnya itu pakai tanda petik 2 ya, dan tidak dimiringkan. Beda dengan judul buku. Di sini nama jurnalnya apa? Dialog misalkan nama jurnalnya, titik 2, di situ nama jurnal, ini nama jurnalnya dimiringkan semuanya, koma, penerbit jurnalnya apa, nomor berapa, tahun berapa, dan halaman berapa, sesuaikan dengan ini. Nanti kalau kutipan ditulis dalam bahasa aslinya, misalkan saja ada Anda mengutip buku bahasa asing ya, bahasa Inggris, maka kutipannya harus berbahasa asing, atau juga berbahasa Arab juga berbahasa Arab. Atau ya kalaupun bahasa Indonesia berarti kutipan langsung itu sesuai dengan bukunya. Nanti kutipan terjemah ayat suci Al-Quran nanti Anda sesuaikan dengan Quran Kementerian Agama. Jadi bisa nanti Anda melihat di browser ataupun peramban tentang Al-Quran Kemenang, kutipan ayatnya seperti ini ya, Quran Ki.S. Ali Imran yang lain-lain. Nah, ini terkait dengan penulisan di kita di bawahnya ini mahasiswaku yang ini contoh halaman cover ya, atau halaman sampul seperti ini. Ada judulnya, ada mini riset, disusun sebagai bla bla bla, ada namanya. Ini kalau misalkan satu kelompok di TKA itu ada 8 orang, sebutkan di situ adalah nama dengan NIM-nya, ada logo kampusnya kan. Juga ada
nama kampus dan tahun pembuatan diri set ini. Ingat tadi ya, itu hanya 20 halaman. Jadi kalau isi 20 halaman, mungkin ditambah cover, ditambah daftar isi, mungkin hanya 24 sampai 25. Nah, di sini juga daftar isi nanti Anda ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel. Nah, bagaimana daftar tabel? Itu sudah ada contohnya jika ada tabel ya. Ataupun lampiran juga, kalau ada lampiran, itu juga ada, persingkatan jika ada. Nanti di bab 1 itu ada rumusan masalah, maaf LBM, rumusan masalah dengan tujuan dan kewenangan penelitian. Nanti di sini lagi ada kajian pustaka ya, rangka teoritis, metode penelitian, juga sistematika pembahasan. Nanti bab 2, ini kan kita mau 5 bab ya, berarti nanti yang ini cukup saja nanti ya teman-teman sekalian mahasiswa yang saya ampu ini kita hilangkan saja yang ini. Jadi di bab 1 karena kita masih belajar untuk melakukan riset, di bab 1 itu hanya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Nanti bab 2 kerangka teori, yang tadi bab 3 nanti adalah metode penelitian, bab 4-nya adalah hasil penelitian dan bab 5-nya adalah penutup. Jadi ini hanya contoh ya. Jadi nanti kita kenyataannya 5 bab. Jadi bab 1 bicara pendahuluan, isinya latar belakang, rumusan tujuan. Nanti bab 2 ini bicara kerangka teoritis ya. Maaf, bicara tentang tinjauan teoritis ataupun tinjauan teoritik. Nah, bab 3 ini bicara metode penelitian. Nanti bab 4 ini bicara hasil dan pembahasan penelitian. Nanti bab 5-nya penutup gitu. Kita ubah di sini ya. Nanti di penutup ini bab 5, bab 4 bicara hasil penelitian dan pembahasan. Sesuaikan dengan di atas. Ini hanya contoh saja cara menyajikan dapat isinya, tapi bab per babnya ada 5 bab. Baik, saya juga ada contoh dapat tabel, tidak akan tinggal diisi. Ini hanya cara menuliskan. Lalu di sini juga ada contoh daftar gambar. Di sini juga ada contoh daftar lampiran. Ada juga daftar singkatan kalau ada dan menemukan. Dan ini cara menuliskan daftar pustaka ya. Seperti ini cara menuliskannya. Kalau buku misalkan saja dibalik kan namanya. Asalnya kan M. Amin Abdullah, tapi nama marga dulu baru nama depan. Nama marga, koma, nama depan, titik, judulnya itu juga dimiringkan, titik, nama kota penerbit, Yogyakarta, misalkan saja titik 2, nama penerbit, koma, tahun terbit. Nah, seperti ini penulisannya. Nah, kalau nanti Anda menemukan buku cetakan seperti ini, kalau nanti Anda menemukan artikel kan yang Anda kutip, cara menuliskannya seperti ini. Coba lihat contoh seperti ini saja untuk memudahkan cara penulisan nanti dan lain-lain. Nah, ini yang paling penting kita laksanakan di miniset ini. Dan itu kira-kira ya yang dapat kita sampaikan bagaimana cara melakukan riset di lapangan yang pasti setiap kita yang melakukan riset itu harus paham dulu kita mau ke lokasi mana dan apa sih permasalahan yang akan kita angkat. Nah, permasalahan yang kita angkat itulah yang nanti jadikan topik penelitian dan topik penelitian ini yang nanti jadikan sebuah landasan dalam melakukan mini riset. Dan kesepakatan di kelas kita, setiap kelas ada 8 kelompok ya. Kelompok TK, kelompok RA, kelompok SD, kelompok MI, kelompok SMP, kelompok MTS, kelompok SMA, kelompok MA, dan itu pasti akan menemukan sesuatu yang berbeda antar kelompok. Dan tadi kita karena bicara kurikulum itu banyak, mulai dari SKL, standar isi, proses penilaian, maka setiap kelompok bisa jadi fokusnya ataupun objek penelitiannya tidak hanya di proses, bisa di penilaian, bisa di SKL-nya, bisa di isinya. Yang paling penting Anda bisa mengklaster ya, mana bahan-bahan kajian yang masuk standar komposisi lulusan, mana yang masuk standar proses, mana yang masuk standar isi, juga mana yang masuk standar penilaian. Baik, nanti ini hanya pengantar saja dan mudah-mudahan manfaat dan untuk menjembatani kita di dalam memahami bagaimana riset ini dijalankan, dan nanti di kelas ataupun di kesempatan yang lain kita bisa untuk sering menguatkan bagaimanakah menghasilkan riset yang bagus
tetap aktif di grup kita, sehingga nanti setiap minggu kita akan melihat perkembangannya, dan di minggu ini kalau bisa di akhir minggu ini harus sudah selesai ya untuk persiapan melaksanakan riset. Jadi daftar kelompoknya harus ada dan nanti kita ajukan ke pihak kampus untuk mengeluarkan izin penelitian berdasarkan pada objek masing-masing. Sekian, tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.